yang nggak kawin karena dia merasa terganggu ya dalam ibadah kepada Allah itu terganggu, jadi nggak mau kawin. Lalu orang salah paham karena an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, kawin itu adalah sunahku, barang siapa yang tidak kawin adalah bukan umatku. Ini bukan begitu maksudnya. Artinya pacaran terus diajak kawin nggak mau itu yang tidak diaku. Tapi orang yang tidak kawin itu bukan berarti bukan umat Muhammad kan gitu ya. Alasannya apa ya? Karena dia merasa terganggu atau mungkin dia masih merasa belum mampu untuk memberi nafkah pada istrinya. Saya kira kita tidak bisa menilai seseorang itu harus berkecukupan, uangnya banyak lalu bahagia. Ya kalau dia sudah merasa bahagia dengan apa yang dia miliki, ya itulah puncak kebahagiaan. Jadi puncak kebahagiaan itu pada akhirnya bukan memiliki banyak materi, tapi merasa puas dengan apa yang dia miliki. Masya Allah. Ya, ini clue yang menarik dari Buya. Jadi selama ini kita selalu mengidamkan atau mengidolakan bahwa kekayaan adalah kebahagiaan, ya. Tapi sesungguhnya apa yang kita miliki menjadi terlupakan, sehingga kita terus merasa susah dan terus merasa merengek kepada Allah untuk minta sesuatu. Ya. Kemudian yang pertama itu mungkin itu penafsiran dari muridnya. Ditunda supaya kebersamaan dengan gurunya lebih lama. Begini, itu mungkin ide dari gurunya, ide yang baik. Sang guru melihat, kamu gak usah terburu-buru, belum waktunya, bersabar saja dulu, kan begitu. Sehingga kira-kira engkau tamat sini sudah betul-betul matang, jangan karbitan gitu. Ya, sehingga kita sendiri juga sering mendidik orang itu keburu-buru gitu. Bahkan sampai-sampai keburu-burunya itu merasa dia sudah melebihi saya. Iya kan gitu. Betul. Sering kita membina orang tinggal sejengkal lagi, dia sudah keburu merasa puas. Nah ini hubungan antara seorang mursyid dengan murid. Bertujuan mau ke Jakarta, dibawa naik mobil sampai ke Pamanukan. Kata muridnya, Pak Guru kita sudah sampai Jakarta. Kata belum nak, ini namanya Pamanukan. Enggak, ini Jakarta kok, itu jalan layangnya ada, rumahnya juga bertingkat-tingkat, ini kan Jakarta. Gimana sih, dikiranya sudah sampai Jakarta. Ini saya banyak sekali membina orang belum sampai sudah merasa sampai. Saya kira mungkin itu murid beranggapan mungkin seperti itu, dikiranya gurunya memperlambat supaya dia pengen berlama-lama bersama dengan muridnya. Tapi guru itu pertimbangannya bukan seperti itu, memang belum. Sekarang tinggal menunggu waktu, bersabar sebentar, jangan terburu-buru. Iya, belum apa-apa sudah merasanya sudah mencapai tujuan. Makanya dalam pelajaran ilmu tasawuf itu seperti begini, selagi lampumu itu masih kecil, masih lampu ceplik, lampu cempor, sebaiknya jangan dibawa keluar dulu, nanti ditiup angin mati. Jadi sembunyikan saja lampu yang kecil itu di pojok, terus ditutup dengan kekep biasanya supaya ini besar. Nah, nanti kalau sudah apinya besar, percayalah begitu dibawa keluar ditiup angin semakin besar. Itu persoalannya. Ini kan saya kira mungkin seperti itu menawar itu ya. Dengan husnul saya kepada seorang guru tadi. Kecuali kalau muridnya cantik, nggak tahu saya. Ada udang di balik batu ya. Iya, tapi begini juga Bu ya, di pertanyaan yang kedua, bukan pertanyaannya sebenarnya menyambung dari yang pertama. Apakah dibenarkan juga ketika menolak untuk cepat sukses? Padahal dia suka dengan kondisi yang ada. Begini bahasanya, bukan menolak cepat sukses, bukan. Tapi dia menunggu momentum yang tepat untuk dirinya. Bukannya saya tidak mau melamarmu wahai kekasihku, tapi untuk menunggu momentum yang paling tepat kapan saya melamarnya. Kata perempuannya, ya cepat sekarang saja. Loh, waktunya tidak tepat sekarang. Ya kan, pertama bapak saya masih sakit, sedang di rumah sakit, sedang stroke. Ya kan begitu.
kemudian uang saya juga sedang dipakai untuk berobat buat orang tua saya. Ya kan begitu. Alasan yang ketiganya saya langsung sudah selesai disertasi, tinggal sidangnya saja. Sehingga nanti nunggu sampai saya dapat gelar doktor, ya kan gitu. Nanti kan undangannya kan pernikahan dokter ini, kalau kan sampai titel tentunya kan begitu. Jadi bukan siapa sih orang yang tidak mau cepat sukses. Iya, jadi sebetulnya bukan tidak mau, dia mencari momentum yang lebih tepat. Sebab bagaimanapun juga sesuatu akan hebat terjadi ketika terjadinya pada waktu yang tepat. Oke.